adalah sebagai kata benda yang bisa diartikan Oke. sebagai kamar tersembunyi atau dirahasiakan. Backroom juga bisa diartikan sebagai ruang belakang. Sementara dalam dunia perpolitikan, backroom berarti politik yang tidak diketahui orang banyak. Backroom sendiri menurut Wikipedia adalah legenda urban dan creepypasta yang menceritakan kisah labirin tak berujung dari ruang kantor yang dibuat secara acak. Berikut mari kita telusuri lebih lanjut The Backrooms ini. Saya pikir sebagian besar teman-teman tidak asing lagi dengan istilah alam semesta paralel. Tetapi mungkin tidak ada yang benar-benar melihat seperti apa alam semesta paralel itu. Hari ini mata ketiga tunjukkan sejenak pada teman-teman. Seperti apa wujudnya? Seperti inilah alam semesta paralel. Mengapa dikatakan demikian? Karena ada yang ke sana dan mengambil foto ini. Memangnya bisa mengambil gambar di alam semesta paralel? Betul, ada rasa terkesan asing melihat gambar ini. Sama sekali tidak bisa membayangkan tempat apa ini. Inilah backroom atau ruang belakang yang akan kita bicarakan hari ini. Beberapa waktu lalu, istilah backroom sempat viral di media sosial. Hal ini bermula ketika seorang remaja berusia 16 tahun bernama Kane Verson mengunggah video pendek berjudul The Backrooms di kanal YouTube pribadinya, Kane Pixels. Ini adalah sepenggal plot paling primitif tentang alam semesta paralel dari ruang belakang. Videonya berdurasi sekitar 9 menit. Dalam video ini, ada beberapa anak muda yang terlihat sedang membuat film horor. Di depannya ada seorang seperti sutradara dengan clapperboard yang bertuliskan 8 Juli 1951. Kemudian seperti diarahkan sutradara, juru kamera tampak berjalan mundur dan mundur. Dan begitu lensa kamera menjadi gelap, sang juru kamera tiba-tiba sepertinya tergeletak jatuh di lantai. Saat lensa menyala lagi, terlihat kamera berada di sebuah ruangan kosong berwarna kuning. Ruangan ini adalah tempat yang baru saja kita lihat di foto. Di langit-langit ada deretan lampu neon dan suara mencicit dari arus listrik. Lantainya dilapisi karpet. Konon katanya agak basah dan bau apek. Dalam video tersebut, Kane melakukan uji coba untuk memasuki sebuah backrooms. Ia menampilkan sebuah ruangan kosong berwarna kuning yang terdapat lorong panjang tak berujung. Kane terjebak dalam backroom tersebut dan berusaha mencari jalan keluarnya. Meskipun ada banyak lampu di ruangan ini, masih ada banyak sudut gelap. Saat berjalan mencari jalan keluar, Kane tiba-tiba mendengar suara di belakangnya, dan ketika berbalik, dia melihat sesuatu mengikutinya. Tapi benda ini seakan bersembunyi. Dari lensa kamera, kita bisa melihat dinding the backroom. Tata letak pilarnya sepenuhnya tidak sama. Terkadang ada celah yang sangat kecil antara dinding. Dari celah ini, terlihat banyak ruangan di balik dinding. Tidak ada pintu atau jendela di ruangan ini. Video ini diunggah sekitar 8 bulan yang lalu. Setelah itu, saluran ini telah mengunggah sekitar 12 video seperti itu secara berturut-turut. Video-video ini berupa klip video yang sangat lama. Durasi paling pendek sekitar 1 menit atau lebih dari 10 menit untuk durasi panjang. Sebenarnya dari semua video yang jika ditautkan ini, akan mendapatkan sebuah cerita. Artinya, sejak tahun 1970-an hingga 1980-an, para ilmuwan top dunia menemukan masalah yang sangat serius bahwa populasi dunia berkembang pesat. Faktanya, populasi kita sekarang sedang meningkat tajam, yaitu total populasi dunia saat ini adalah sekitar 7,9 miliar orang. Berdasarkan laju kecepatan ini, populasi dunia akan mencapai lebih dari 10 miliar pada tahun 2050 mendatang. Pertumbuhan penduduk mungkin akan menimbulkan dua masalah yang sangat serius. Pertama, perusakan lingkungan. Karena manusia membutuhkan lebih banyak lingkungan hidup, sehingga akan menyusutkan lingkungan alam, dan kita juga membutuhkan lebih banyak produk industri yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Selain itu, pertumbuhan penduduk juga dapat menyebabkan masalah serius, yaitu menipisnya sumber daya alam. Lagi pula, sumber daya yang tidak terbarukan, seperti minyak bumi dan batu bara itu terbatas. Bayangkan saja, belakangan ini banyak negara di dunia yang sering mengalami pemadaman listrik.
Jika populasi meningkat 50% menjadi lebih dari 10 miliar, maka pemadaman listrik mungkin merupakan situasi yang sangat umum. Kemudian perusakan lingkungan pada akhirnya dapat menyebabkan memburuknya kondisi hidup manusia, dan penipisan sumber daya alam dapat menyebabkan perang dunia. Untuk menghindari hal-hal seperti itu, sejak 50 tahun yang lalu, ada sebuah perusahaan bernama Async. Sebagai perusahaan teknologi top dunia, Async mencetuskan sebuah solusi, yaitu membuka sebuah ruang di dimensi lain, memindahkan sebagian manusia ke tempat lain sebagai tempat tinggal. Kita tahu saat ini sedang menghadapi pertumbuhan populasi. Itulah sebabnya perusahaan SpaceX Elon Musk mengembangkan proyek pemukiman di planet Mars. Sementara proyek yang diusulkan Async ini bukan imigrasi ke Mars, tetapi rencana ekspansi alam semesta paralel. Singkatnya, proyek itu hanya memperluas alam semesta lain pada tingkat yang berbeda di ruang kita yang ada, yang tumpang tindih dengan alam semesta kita. Jadi tidak perlu pindah ke tempat sejauh itu. Saat itu proyek tersebut dinamakan KV-31, yaitu proyek The Backrooms yang sedang kita bicarakan ini. Benarkah ada proyek seperti ini? Ditilik dari video ini, mungkin memang ada. Proyek ini telah berjalan dengan lancar sejak awal dan percobaan pembengkokan ruang pertama dilakukan pada tanggal 5 Oktober 1982. Cara Async membuka ruang alam semesta paralel ini adalah menggunakan medan magnet yang kuat untuk membuka celah di ruang semesta dengan teknik yang disebut Low Proximity Magnetic Distortion System atau sistem distorsi magnetik jarak rendah. Tapi sayangnya dua percobaan terkait berakhir dengan kegagalan. Setelah dua kegagalan di atas, perusahaan Async terus menyesuaikan secara detail dan meningkatkan perangkat mereka. Dan setelah mendapat dukungan kuat dari pemerintah AS, percobaan ketiga pun dilakukan pada Juli 1988 atau 6 tahun setelah percobaan pertama. Dalam percobaan ketiga ini, untuk pertama kalinya portal ruang paralel berhasil dibuka. Terkesan seperti film fiksi ilmiah, begitu terbuka tertutup lagi dalam sekejap. Karena pengalaman yang begitu sukses, Async meningkatkan penyesuaian eksperimental. Eksperimen keempat dan kelima kemudian dilakukan, hingga akhirnya eksperimen keenam yang dilakukan pada 17 Oktober 1989 berhasil membuka portal ruang waktu paralel secara permanen. Seperti inilah penampakannya setelah pintu terbuka. Di balik pintu ini adalah sebuah area seluas 1,5 miliar kilometer persegi di alam semesta paralel. Ruang ini adalah hasil rancangan mereka. Karena semuanya berupa kamar, jadi orang-orang bisa tinggal di kamar ini. Luas area ini kira-kira setara dengan 3 kali luas permukaan bumi. Apakah ruangan itu hanya untuk tinggal? Ya, hanya untuk tinggal. Tidak ada pintu, tidak ada jendela, sama seperti kompartemen. Inilah tempat di mana kain jatuh seperti yang kita saksikan di awal video. Nanti akan saya jelaskan mengapa kain bisa sama seperti kompartemen. Inilah tempat di mana kain jatuh seperti yang kita saksikan di awal video. Nanti akan saya jelaskan mengapa kain bisa jatuh ke dalamnya. Yeay, udah bisa pinjam. Yeay, udah bisa pinjam. Wah, kamu pinjam berapa? Aku pinjam sampai 10 juta. Awalnya para peneliti tampak gembira setelah dibangunnya backrooms ini, karena mereka merasa bahwa masalah populasi penduduk akhirnya terpecahkan. Tetapi mereka secara bertahap menemukan beberapa masalah serius. Pertama, saat backrooms dibuka, terjadi gempa bumi berkekuatan 6,9 skala Richter di Florida, Amerika Serikat pada tanggal 17 Oktober 1989 pukul 17.04 waktu setempat. Gempa ini memang benar-benar terjadi dalam sejarah, menyebabkan sejumlah besar bangunan runtuh dan lebih dari 270 orang tewas, serta ribuan orang luka-luka. Dan sejak itu, Async menemukan warga biasa jatuh ke backrooms ini, sama seperti fotografer atau Ken di awal video. Seperti apa sebenarnya orang yang jatuh ke backroom dan mengapa jatuh ke sana? Perusahaan Async sama sekali tidak tahu. Begitu orang-orang ini jatuh ke backroom sangat sulit untuk bisa keluar lagi, karena area di dalamnya terlalu luas.
Dan satu-satunya pintu keluar yang diketahui Essing adalah membuka portal ruang dan waktu paralel ini. Tidak ada jalan keluar lainnya. Pertanyaannya, jika seseorang jatuh ribuan kilometer jauhnya dari tempat ini, lalu bagaimana Anda bisa ke sini? Hanya ada satu pintu. Bagaimana mungkin bisa jatuh dari jarak sejauh itu? Ya, pada awalnya, pihak Essing sama sekali tidak tahu. Mereka tidak tahu ada orang di dalam. Belakangan baru diketahui ternyata ada orang di dalam. Lagi pula di dalam ruangan itu, tampak seperti labirin sebagaimana yang kita saksikan. Sama sekali tidak dapat menemukan arahnya, jadi sangat sulit untuk menemukan pintunya. Terkadang akan ada pintu di dinding, tetapi setelah ke sana tetap saja ruangan itu bukan pintu keluar yang sebenarnya. Karena selalu ada yang jatuh ke backroom, sehingga orang-orang yang hilang di dunia nyata terus meningkat. Faktanya, menurut National Crime Center Amerika, jumlah orang hilang di Amerika Serikat meningkat secara drastis antara tahun 1950 dan 1995. Ini adalah data nyata. Sebagian besar video yang diunggah di tempat ini adalah video yang dibawa keluar dari backroom, sementara masih banyak orang yang jatuh ke dalamnya tanpa rekaman video sama sekali. Sangat mungkin bahwa orang-orang yang hilang saat itu